media sosial ya atau juga di portal berita yang ada ini disampaikan bahwa Cafe Hanggar ini memang ditutup ya. Penutupan sementara disebabkan karena adanya pelanggaran dan itu juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dari pemerintah untuk melihat sisi kemanusiaannya karena ada ratusan orang yang mencari nafkah di sana maka tidak dilakukan penutupan tetap ya, baru penutupan sementara. Nah, Rahmat Taqwa Quraisy dari politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menyatakan jika ada dua pihak dari pengelola Cafe Hanggar dan juga ADS Mini Soccer ya berjanji akan menyelesaikan semua perizinan sesuai dengan ketentuan aturan perundangan daerah ya. Cafe Hanggar beberapa hari ini membuat masyarakat heboh dengan viralnya video yang berisikan dance battle ya atau challenge yang mempertontonkan joget yang tidak pantas ya di depan publik sehingga banyak sekali netizen juga masyarakat yang mengecam dan melaporkan sehingga politisi atau legislator kita ini melakukan rapat dengar pendapat dan menghasilkan penutupan sementara terhadap kafe tersebut. Kita akan dengarkan bagaimana tanggapan dari Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Bapak Haji Abdul Wahab Tahir SH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Revi. Baik, Pak Abdul Wahab, ini kembali lagi terjadi hal yang mengundang perhatian masyarakat ya tentang kegiatan yang dilakukan di Cafe Hanggar. Ini kalau kita lihat ini Cafe Hanggar bisa digolongkan sebagai tempat publik ya karena semua orang bisa masuk di sana, menikmati suasana, menikmati hidangan yang ada dan juga ada beberapa tenan yang ada di sana. Kemudian juga ada kegiatan, ada tempat atau pusat kegiatan olahraga yaitu ADS Mini Soccer. Pak Abdul Wahab, kalau melihat fenomena belakangan ini termasuk viralnya video aksi joget dance battle ya antara penonton yang ada di tempat tersebut, bagaimana Anda melihat perkembangan dari hal tersebut karena kabarnya kafe ini sudah ditutup tapi penutupannya sementara Pak ya? Ya, jadi gini, jadi kejadian tarian erotis yang sempat viral di media sosial di Kota Makassar, menghebohkan Kota Makassar, kemudian kami respon cepat, komisi memberi respon cepat dalam melakukan rapat dengan pendapat. Dalam rapat dengan pendapat itu kemudian banyak fakta yang kami dapatkan terhadap Hanggar Salapan gitu. Dia beroperasi 2 tahun lalu, lantas 2 tahun lalu kena pandemi sehingga semua proses banyaklah fakta-fakta yang menarikkan seperti itu. Lantas kedua, dalam dengan pendapat itu tadi karena tekanan publik yang begitu kuat dan kita tahu lah daya hidup kita orang Sulawesi Selatan masih rentang dengan isu-isu seperti itu, tontonan seperti itu. Kemudian ya kami mendorong pemerintah untuk kemudian membuat kesepakatan dengan pengelola pihak manajemen untuk menutup selama seminggu, paling tidak untuk kemudian menjadi bahan introspeksi diri baik pengelola, manajemen maupun semua pihak di Hanggar ini tadi ya. Dan kemudian ya alhamdulillah ditutup sampai hari Rabu dan kemudian dalam rapat dengan pendapat terakhir kita menyerahkan pembinaan ke pemerintah kota untuk kemudian diambil tindakan pembinaan terhadap Hanggar ini. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Wahab Tahir, mohon maaf boleh saya dapatkan data sejak kapan ditutup ini ya? Karena kayaknya kasusnya sejak tanggal 30 Juni Pak ya? Jadi seminggu yang lalu ya, Rabu terakhir, Rabu kemarin itu batas kesepakatan ya. Jadi seminggu mundur ke belakang itu. Berarti tanggal 29 Juni Pak ya, berarti tanggal 30 Juni diberlakukan sampai 6 Juli. Ya, seperti itu. Jadi tapi itu kesepakatan niat baik aja dari pihak manajemen untuk melakukan penutupan dalam rangka untuk kemudian melakukan cooling down dan kemudian melakukan evaluasi diri terhadap kegiatan tersebut. Karena kegiatan itu kan menurut pihak manajemen di luar kendali mereka, tetapi kami juga dapat informasi bahwa ada
kegiatan tarian erotis itu kemudian di backup oleh sebuah brand usaha di Makassar yang kemudian memberikan hadiah handphone. Jadi kemudian ya sebagai wujud sanksi sosial ya kepada manajemen ya kami minta tutup kan seperti itu. Sebenarnya kan kalau kami jujur di Hanggar Talas Salapan ini ada 3 masalah utama yang kami dapatkan di Hanggar Talas Salapan. Pertama, ada tempat usaha yang tidak memiliki izin sama sekali karena kendala teknis, berbagai macam alasan. Lantas kedua, ada keresahan masyarakat sekitarnya. Ketiga, ada pemilik tanah yang terancam tidak dapat pendapatan dan bisa keluarga mereka tidak dapat diberikan nafkah yang baik lah gitu. Berdasarkan alasan-alasan itu kemudian ya kami mendorong pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap Hanggar Talas Salapan dan HDS di Soccer seperti itu. Oke, berarti 3 masalah utama inilah yang mendasari menjadi pertimbangan penutupan saran untuk melakukan penutupan sementara terhadap kafe ini, Pak ya? Jadi penutupan itu lebih pada awalnya itu akibat tarian erotis itu kan jadi trigger. Jadi trigger saja kemudian bermunculan semua masalah-masalah di sekitar Talas Salapan itu. Sehingga ya kami mendorong mereka untuk melakukan bagaimana lah mereka bisa melakukan evaluasi diri dengan cara berbenah menutup aktivitas mereka selama seminggu. Dan itu mereka sudah lakukan. Oke. Karena sudah dilakukan selama sepekan, maka setelah itu apakah mereka boleh beraktivitas kembali seperti biasa atau harus memenuhi dulu perizinan-perizinan yang tertunda tadi, Pak? Kita serahkan ke pihak pemerintah. Dalam hal ini pemerintah, pihak eksekutif melakukan pembinaan. Pembinaan itu ya terserah pemerintah aja. Apakah mereka dari tiga persoalan utama itu adalah persoalan izin yang terkendala karena adanya persoalan coronavirus sehingga mereka terlambat mengurus izin dalam 2 tahun terakhir. Lantas keluhan masyarakat, dan ketiga adalah pemilik tenan yang terancam tidak mendapatkan pendapatan yang kemudian berpotensi menimbulkan hilangnya pendapatan mereka dalam rangka melangkahi keluarga mereka. Jadi 3 persoalan utama itu yang kemudian kami bawa dalam rapat terakhir dan kemudian kami serahkan ke pemerintah kota. Pembinaan itu terserah aja kepada pemerintah kota. Apakah pemerintah kota akan mendorong dulu proses isinya diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya, ataukah memberi kebijakan lain, kita serahkan aja kepada pemerintah kota. Pak Abdul Wahab, ini kalau dilihat kan sebetulnya ketika sebuah tempat usaha akan beroperasi dan tidak memiliki izin, pemerintah lingkungan setempat itu tentunya melakukan pengawasan, Pak ya, ada fungsi pengawasan di sana. Nah, kalau menurut Pak Abdul Wahab, apakah pemerintah lingkungan setempat, kecamatan atau kelurahan di sekitar tempat itu, di sekitar beroperasinya Kafe Hanggar ini sudah melaksanakan fungsi pengawasan mereka? Jadi kan kalau saya itu mundur 2 tahun terakhir, 2 tahun terakhir itu adalah pandemi coronavirus. Setelah itu terjadi proses pengalihan pemerintahan, tabu kepemimpinan dari PJ Wali Kota ke Wali Kota di Filipina, yaitu mutasi. Jadi kami memang sudah menyampaikan dalam rapat dengan pendapat kenapa ada sampai kejadian seperti itu. Tetapi ya itu tadi, bahwa semua orang yang bertugas hari ini itu tidak dalam posisi bertugas pada saat beberapa tahun lalu, sehingga juga mereka nggak tahu. Tapi upaya yang pihak manajemen lakukan, ya mereka sudah lakukan kemarin di rapat dengan pendapat, dia sudah perlihatkan niat baiknya, melihatkan bukti-bukti keseriusannya untuk kemudian segera merampungkan segala macam urusan izin-izin yang kemudian ya kita berharap ya ada kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota dalam melihat keseriusan tadi gitu. Dan yang terpenting tadi bahwa pihak manajemen dan pemilik tanah sudah berjanji tidak akan lagi melakukan kegiatan-kegiatan ekstrem seperti itu kan. Baik, Pak Abdul Wahab, kalau melihat skala
apa ya, skala pelanggaran yang dilakukan nih Pak. Kan ada yang satu pelanggaran, bisa dikatakan pelanggaran etika ya kepada masyarakat, Ya, kemudian yang satunya lagi pelanggaran administrasi kepada pemerintah. Nah, dari dua ya. jenis pelanggaran ini, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya Cafe Hanggar ini akan ditutup selamanya atau dengan pertimbangan tadi diberi pembinaan hanya menjalani penutupan sementara sampai persyaratan-persyaratan tadi dipenuhi oleh pemilik Cafe Hanggar ini? Ya kalau posisi DPR kan di tengah, posisi Mm-mm, DPR itu wakil rakyat, mewakili seluruh kepentingan pihak gitu, mm-mm, kepentingan pihak baik pihak manajemen, pemilik tenan maupun masyarakat di sekitarnya. Posisi kami tengah gitu. yeah. Kami mendorong kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan dalam konteks gitu, dalam konteksnya adalah ya silakan aja pihak eksekutif sebagai eksekutor memandang persoalan ini dalam spektrum pemerintahan. Yeah. Kalau kami ada spektrum sebagai legislator ya kita ambil jalan tengah, melakukan proses pengawasan terhadap jalannya pembinaan itu. Kalau bila dianggap perlu, bila dipandang perlu, setelah terjadi komunikasi seluruh stakeholder di hanggar itu, ya kenapa tidak kan dilakukan tindakan yang lebih manusiawi kan dalam rangka ada hal yang kita ingin kita selamatkan. Tetapi intinya ya tadi itu semua urun rembuk pemerintah, pihak manajemen, masyarakat sekitar, kita buat kesepakatan, kalian buat kesepakatan yang kemudian tidak menimbulkan keresahan baru kan seperti itu. Oke, Pak Abdul Wahab, dalam hal Ya, keresahan masyarakat, karena kan sebelumnya ini diketahui kafe ya, beroperasi sebagai kafe, tapi kemudian menghadirkan live music dengan stage ukuran besar seperti itu. Eh, ya. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah agar kafe ini ya melaksanakan fungsinya sama seperti kafe-kafe lain yang ada di wilayah Kota Makassar, Pak Abdul Wahab. Mungkin ada Iya, saran-saran pembinaan seperti apa nantinya yang akan dilakukan ke Kafe Hanggar ini? iya. Kan fungsi pembinaan itu diserahkan ke pemerintah Pemerintah kota. kota ya. Posisi DPR itu mengawasi pola pembinaan itu kan seperti itu. Mm, Nah, setelah itu kami tentu tetap akan melakukan pengawasan lebih lanjut kan. mhm. Memang kami mendapat informasi dari masyarakat sekitar gangguan misalkan parkir Iya, yang menimbulkan kemacetan kan iya. seperti itu. Kami sudah minta kepada Pak Camat, tolong dong parkirnya ditertibkan. Pak Camat bicara dengan pihak manajemen gitu. Pemerintah harus hadir gitu di tengah-tengah keluhan masyarakat gitu. Musiknya misalkan mempengaruhi atau mengganggu orang sekitar, tolong dong pemerintah tempat Pak Camat buat kebijakan dengan manajemen untuk kemudian memberi batasan jam operasional mereka seperti itu. Nah, itu tergantung aja apa kemudian komitmen itu, kesepakatan itu tadi, agreement tertulis tadi tidak disepakati, posisi DPR akan melakukan pengawasan seperti itu. Oke. Dan kalau Ya. masyarakat masih juga merasa terganggu, merasa tidak nyaman dengan operasional dari tempat ini, maka bisa diadukan langsung ya kepada para wakil rakyat kita di DPRD, Pak ya? Bisa menyampaikan ke kami dan kemudian kami akan melakukan lagi rapat dengan pendapat, memanggil lagi para pihak untuk kemudian duduk bersama. Kan gini, Iya, di Hanggar Palas 8 itu ada manajemen, iya. ada pemilik tenan kan Iya, seperti ada itu. pemilik tenan beberapa. Ada pemilik tenan ini, ada 50 pemilik tenan ini memperkerjakan orang ya ratusan orang. Kami juga kaget juga kemarin waktu hari Jumat minggu lalu kami datang, saya kan nggak pernah ke hanggar. Iya, Wah, astaga, saya pikir itu hanggar gimana gitu, kafe, satu orang pemiliknya, manajemennya. Ternyata di ada dalam 50 itu, tenan. pihak manajemen itu hanya menyiapkan tempat. Begitu. Oke. Sementara tenang itu yang menyiapkan segalanya. Satu, kedua, ada mini soccer. Mini soccer juga itu dikelolakan, dipertigakan orang lain. Jadi memang apa ya sedikit bagus juga sih sebenarnya dengan ada hikmah di kasus yang viral itu tadi. Jadi semua menjadi kemudian kita lakukan apa ya istilahnya asbabun nusulnya kemudian membuat kita semua turun lihat
melihat konteks yang lebih dalam kasus Hanggar Talapar. Ini menarik ini Pak, kasus ini ya, karena ternyata pemilik lahan itu hanya menyewakan tempat, sementara yang mengelola itu juga menyewakan kepada pemilik tenan ya. Jadi ada sekitar 50 tenan, itu lumayan banyak gitu Pak. Dengan jumlah pekerja tentunya satu tenan mungkin sekitar 5 orang maksimal, dikali 50 itu sudah sekian ratus orang. 250 orang ya. Iya. Tapi dilemanya ini seperti buah simalakama nih Pak Abdul Wahab. Satu sisi ketika mereka melakukan pelanggaran etika di depan umum itu jadi tanggung jawab kita juga ke masyarakat untuk meluruskan. Tapi di sisi lain kita punya tanggung jawab juga untuk tidak memutuskan jalur rezeki untuk orang-orang yang dinafkahi oleh mereka yang bekerja di 50 tenan tadi. Nah, selaku wakil rakyat ini dari dua posisi, yang satu pertimbangan etika, kesopanan, susila dan lain-lain yang terlanggar pada kafe ini, sementara sisi lain kita juga harus concern juga dengan kebutuhan masyarakat, kesejahteraan masyarakat pada khususnya ya. Ini kira-kira solusi yang paling tepat agar tidak merugikan dua belah pihak ini apa nih Pak Abdul Wahab? Ya, kita kan dari awal sudah sampaikan pada saat kasus tarian erotis itu kemudian menimbulkan tekanan publik yang begitu besar, kita lakukan rapat dengar pendapat. Semua pihak mengatakan bahwa kejadian itu spontanitas kan gitu, di luar kendali mereka. Bahkan 50 pemilik tenan itu rame-rame pada mau melapor ke polisi karena mereka merasa dirugikan. Tetapi kemudian kami dapat informasi juga bahwa ini tadi bahwa kenapa tarian erotis itu sedikit ekstrim sekali, karena ternyata mereka dikasih hadiah dan lain sebagainya. Kami buat kesepakatan dengan manajemen, dengan seluruh tenan untuk tidak terulang lagi kegiatan-kegiatan ekstrim seperti itu. Dan itu sudah disepakati, mereka sudah bertanda tangan, 50 pemilik tenan, Pak manajemen sudah tanda tangan pernyataan bahwa tidak akan lagi terulang dan siap menjaga etika dalam pengelolaan hanggar Talapar gitu, Talapar gitu. Itu seperti itu. Pertimbangan kemanusiaan ada di sekitar potensi 200 sampai 300 orang yang berpotensi tidak mendapatkan pendapatan yang kemudian bisa mengganggu dapur rumah tangga mereka. Kita kembalikan ke pemerintah. Kota. Ini nih ada masalah nih. Kalau ini barang ditutup tidak secara permanen, maka konsekuensinya seperti itu. Tetapi tidak boleh juga ada tempat tidak punya izin, seperti itu. Bagaimana? Secara kita serahkan ke pemerintah lah. Itulah konteks pembinaan yang dimaksud oleh Komisi A, seperti itu. Baik Pak Abdul Wahab Tahir, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semua jenis tempat usaha ya, agar bisa mematuhi aturan yang ada pertama, terus yang kedua adalah mematuhi norma-norma yang tidak tertulis di masyarakat tapi berlaku, dan yang paling penting lagi tetap ada rasa kemanusiaan bagi mereka yang mungkin melakukan kesalahan. Pemerintah harus melakukan pembinaan dan mudah-mudahan ini bisa berjalan beriringan ya kedua-duanya, dan kita bisa hidup dengan kondisi yang lebih baik lagi, lebih sejahtera dan tentunya lebih beretika juga. Pak Abdul Wahab, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Makassar. Baik, pendengar, demikian kebersamaan kami dengan Bapak Haji Abdul Wahab Tahir SH, Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, dan topik kita tadi seputar penutupan kafe Hanggar, tempat nongkrong yang rasa diskotik ya. Seharusnya memang ada ketegasan dari pemerintah ketika melihat keluhan masyarakat sudah mulai banyak ya, apalagi ini melanggar norma sopan santun, kesusilaan, etika yang berlaku di masyarakat, yang tentunya norma tersebut tidak harus tertulis ya, tapi semua sudah paham bahwa tidak pantas melakukan hal-hal seperti itu di depan umum atau di tempat publik. Kita akan sementara akan bersama dengan narasumber yang kedua, PLTK Satpol PP Makassar, tentunya setelah kita lewatkan dulu yang berikut ini.
pacar, tapi hatiku tersiksa. Ku tak mau, tak mau, tak mau punya pacar yang ulahnya bikin malu. Ku tak suka, tak suka, tak suka punya pacar, tapi hatiku tersiksa. Ku tak mau, tak mau, tak mau punya pacar yang nakalnya seperti kamu. Tukang bohong, bohong, janjimu palsu. Selamat tinggal cintaku, tiada maaf bagimu. Ku tak suka, tak suka, tak suka punya pacar, tapi hatiku tersiksa. Ku tak mau, tak mau, tak mau punya pacar yang ulahnya bikin malu. Ku tak suka, tak suka, tak suka punya pacar, tapi hatiku tersiksa. Ku tak mau, tak mau, tak mau punya pacar yang nakal seperti kamu. Ku tak suka, tak suka, tak suka punya pacar, tapi hatiku tersiksa. Ku tak mau, tak mau, tak mau punya pacar yang nakal seperti kamu. Ku tak suka, tak suka, tak suka punya pacar, tapi hatiku tersiksa. Ku tak mau, tak mau, tak mau punya pacar yang nakal seperti kamu. Ku tak suka, tak suka, tak suka punya pacar, tapi ku rasakan indah, indah sementari. Bangunkanku dari tidur lelap ini. Segera bergegas untuk siapkan diri dan mulai jalani hari ini. Hadirkan semangat diri, jalani hari ini. Akan kuraih mimpi. Are you ready for this? 'Cause I'm start now. You better ready for this. Listen. Bonjour, good morning, how you doing, son? It's me, I'm Nosy and I'm number one. Not true, but still you can call me Dan. I'm revolving like the earth goes around the sun. By the way, let's talk in bahasa, karena kita semua orang Indonesia. Selamat pagi semua, jangan lupa bahagia. Mari kita bersama menyambut pagi yang cerah. Selamat pagi, Hadirkan semangat diri, jalani hari ini. selamat pagi, Akan kuraih mimpi. selamat pagi. Smile and be happy, and let the happiness spread everywhere you go. Life is beautiful. Lupakan semua masalahmu, lepaskan dari rasa ragumu. Buka matamu, buka matamu. Kita awali hari, senyum tawa bahagia. Hadirkan semangat diri, jalani hari ini. Akan kuraih mimpi. Selamat pagi semangat.
akan kuraih mimpi. Hahaha. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan? Namanya juga warga negara plus 62. Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union (ITU) membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Maju, mundur, atas ke bawah, iya, iya, enggak, enggak. Kenapa lagi? Apa sih maumu? Susah amat tinggal bilang A, B, C, D, E, F, G, and bla 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 bla.
What's up, yo? Listen up. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hatiku untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanyakan lagi, tak perlu kau tanyakan lagi siapa pemilik hati ini. Kau tahu pasti dirimu, tak ada cinta yang lainnya. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaan. Mampu dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta. Mau dibawa kemana hubungan kita. Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Mau dibawa kemana? Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hatiku untukmu, hanya untukmu. Dan tak perlu kau tanyakan lagi, dan tak perlu kau tanyakan lagi siapa pemilik hati ini. Kau tahu pasti dirimu, dan tak ada hati yang lainnya. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta. Mau dibawa kemana hubungan kita. Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara aku, kau dan aku, antara kau dan aku. Mau dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta. Mau dibawa kemana hubungan kita. Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Ketika ku menangis terseduh, ku ingin dekapmu. Jika ku ingin lepaskan rindu, sandarkan diri di bahumu. Namun karena sesuatu dan itu pun salahku, tak dapat kau terima, kau pun berlalu. Ketika ku menangis terseduh, tanpa dirimu hatiku pun keluh. Andai ku ulang waktu, ku kan kembali ke masa itu.
Pendengar masih menemani Anda di Lintas Makassar Pagi, sesi dialog interaktif, dan kami masih menantikan untuk terhubung dengan narasumber yang kedua. Topik kita masih tentang penutupan hanggar tempat nongkrong rasa diskotik. Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Hatiku memalingkan pandang hanya padamu, pada hatimu. Jangan lelah menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Jangan lelah menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Karena kamu kekasih terhebat. Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda
melepas pada asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasakan kau jadi milikku. Ku akan setia menanti satu kata yang terucap dari isi hati sanubarimu yang membuatku bahagia. Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas pada asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang,
terus asa dahulu, karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang terang. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, jatuh bangkit kembali dari Hi-Fi bahwa kita bersama dengan narasumber Bapak Yahya Mustafa, sosiolog dari Unismu Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yahya. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam Ibu di redaksi. Ya, Studio. baik Pak Yahya, saya Melani Ahmad di Pro 1 RRI Makassar. Penutupan Hanggar, Kafe Hanggar, tempat nongkrong rasa diskotik ini ternyata hanya penutupan sementara Pak Yahya. Menurut pengamatan Anda selaku sosiolog di Universitas Muhammadiyah Makassar, tindakan yang dilakukan oleh beberapa pengunjung melakukan aksi battle dance dengan tarian yang bisa dikatakan erotis di depan publik ini ya, apakah cukup hanya diganjar dengan penutupan sementara, Pak Yahya? Ya, kita mengamati dulu ya bahwa ternyata dalam beberapa tahun terakhir ini di kota metropolitan Makassar ya, kehadiran kafe itu sangat marak sekali ya. Kafe dan warkop ya, warung kopi dan kafe itu salah satu ciri khas dalam beberapa tahun terakhir sebagai tempat nongkrong ya, tempat bertemu ya kalangan warga metropolitan ya. Kalau anak-anak milenial mungkin di kafe, kalau usia-usia di bawah, di atas milenial ya, itu kalau usia-usia agak lebih tua itu biasanya nongkrong di kafe ya, di warkop itu. Nah, kita tidak bisa memang menghindari ya bahwa kafe itu sudah menjadi ciri khas dalam metropolitan ya. Cuma memang yang perlu diperkuat sini dan di setiap saat adalah proses pengawasannya ya, pengawasan. Jadi kafe atau warkop sebenarnya itu selain misalnya dia menyediakan jualan ya dalam bentuk makanan dan minuman, ya yang menjadi problem kemudian ketika dia juga menyiapkan misalnya sajian musik dan hiburan ya yang kemudian mengarah ke pornografi dan sebagainya. Itu sebenarnya kita tidak harapkan ya, karena secara terbuka ya diumbar misalnya itu bebas dipertontonkan ya aksi-aksi pornografi di depan banyak orang dan pengunjung. Ini sebenarnya adalah tugas dan tanggung jawab dari aparat yang terkait langsung ya untuk bisa mengawasi bagaimana sikap dan perilaku pengunjung di warkop dan di kafe-kafe itu. Itu yang sebenarnya ya. Aparat dalam hal ini adalah pemerintah lingkungan setempat Pak ya? Iya, setempat dan pemerintah kota ya. Kan pemerintah kota juga berkompeten di situ terkait misalnya dengan pajak ya, restribusi tempat hiburan dan segala macamnya, dan termasuk rasa nyaman itu ya, rasa nyaman kepada pengunjung dan warga sekitar. Jadi ya aparat yang terkait, pemerintah kota sendiri ya dalam hal ini harus punya juga tanggung jawab bersama ya. Jangan hanya misalnya mengutip dari restribusi setiap saat ya, tetapi juga harus mengawasi dan menjamin rasa aman dan sajian-sajian yang diberikan selama jam buka ya dari kafe dan warkop itu. Ya, Pak Yahya, ada 3 hal yang mengemuka ketika dilakukan rapat dengar pendapat antara pihak pemerintah dan juga pemilik kafe Hanggar tersebut, bahwa yang pertama ada keresahan yang pertama ada faktor keresahan dari masyarakat, kemudian yang kedua adalah pemilik dari tenan, ada 50 tenan yang berada di sana, itu memiliki pekerja yang harus dinafkahi. Kemudian yang ketiga adalah tempat usaha ini tidak memiliki izin dengan alasan ada kendala teknis. Nah, kalau melihat pelanggaran yang dilakukan dari sisi administrasi dan juga dari sisi norma kesopanan atau norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, apakah menurut Pak Yahya mereka ini patut diberi kesempatan kedua dengan pertimbangan banyaknya pekerja yang harus dinafkahi oleh mereka yang bekerja di 50 tenan di daerah di kafe tersebut? Ya,
kalau tadi terkait dengan izin regulasi ya dari awal memang kan harus kembali tegas dan ketat ya. Ketika misalnya izinnya tidak ada ya mengapa dibiarkan beroperasi? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya bahwa ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait. Ketika misalnya sebuah tempat usaha izinnya misalnya belum ada, mengapa misalnya dibiarkan membuka usahanya ya dan setiap saat diambil retribusi dari situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita juga harus maklumi memang ya dengan tenaga kerja yang dipakai itu membutuhkan kearifan untuk bisa menyikapinya ya, dalam artian ya kita juga tidak bisa menghilangkan pekerjaan mereka itu, tapi yang perlu juga diperhatikan adalah sajian yang diberikan di kafe-kafe itu harus juga mematuhi etika budaya dan moralitas ya dari masyarakat kita. Jadi ketika misalnya ada keluhan bahwa ada semacam tarian-tarian porno ya misalnya yang kemudian meresahkan pengunjung dan warga sekitar, itu juga perlu diapresiasi ya, dalam artian ya petugas yang menangani itu harus tegas ya, yang tegas mengawasi setiap saat. Ketika misalnya ada aksinya ya minimal mengingatkan kepada para pengelola bahwa dibatasi atau dikurangi atau jangan melakukan sajian-sajian seperti itu yang bisa membuat kegaduhan ya dan membuat masyarakat tidak nyaman dengan kehadiran sajian-sajian di kafe-kafenya tersebut. Baik, Pak Yahya, terima kasih untuk pendapatnya pagi hari ini. Kita akan pantau kembali seperti apa perkembangan dari kasus ini yang masih terus mendapat perhatian dari masyarakat. Sekali lagi Pak Yahya, terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan demikian kebersamaan kami dengan Bapak Yahya Mustafa, sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Makassar Pagi untuk sesi dialog interaktif. Kita akan pindah ke sesi selanjutnya di Lintas Makassar Siang. Saya Melani Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kami hadirkan pemutaran lagu Indonesia Raya.